membangun negeri, dan kami takkan pernah lelah pantang menyerah meraih masa depan. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Ya. Terimalah salam saya dalam bahasa Inggris kita. Yahobu. Yahobu. Terima kasih ibu-ibu atas responnya. Kembali lagi saya lanjutkan materi ibu-ibu yang materi sebelumnya telah disampaikan oleh Bapak Pendamping Muhammad Supawi, dan sekarang saya akan melanjutkan sesi selanjutnya, langkah selanjutnya ibu-ibu, yaitu langkah ketiga, yaitu memilih tempat pinjam. Nah ibu-ibu, bagaimana kabarnya siang? Sehat. Sehat bu? Sehat. Terus semangat bu ya? Iya. Jadi ibu-ibu, kalau kita meminjam bu, kita harus hati-hati, ya. Hati-hati bu kalau kita meminjam, karena banyak sekali informasi-informasi yang telah kita dengar pada zaman sekarang. Banyak sekali tempat peminjaman uang yang menipu, ya, menipu dan tidak terjamin, tidak terpercaya ibu ya. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita meminjam uang. Nah, tadi ibu-ibu saya dengar tadi ibu-ibu selain kita cermat memilih mana sih yang lebih kecil pengembaliannya, itu satu, kedua kita juga harus tahu tempat meminjam. Nah, banyak tempat meminjam ibu ya, banyak kan? Nah, biasanya ibu-ibu meminjam biasanya sama siapa bu? Sama tetangga, sama saudara. Oh, sama saudara bu ya? Iya. Ya. Jadi kalau sama saudara itu bu termasuk juga ya tempat meminjam itu ya. Iya. Cobalah kita cek dulu website kita ibu ya. Nah, bisa dilihat bu? Bisa. Nah, ini ya ibu ya, tempat-tempat meminjam. Ada macam-macam bu ya tempat-tempat meminjam. Nah, yang dikatakan ibu tadi bahwa ibu biasanya meminjam sama tetangga ya ibu ya, sama Iya. kerabat, saudara. Nah, jadi yang pertama itu bu, yang harus kita pikirkan kalau kita minjam itu bu, kita harus memberikan tempat pinjaman yang pengembaliannya lebih kecil. Dan sekarang ibu pilih tempat meminjam. Nah, jadi di sini bu ada sumbernya, bisa saudara, kerabat dekat. Nah, kalau tidak tetangga bisa termasuk di sini bu ya, tetangga di sini. Ya, bisa dilihat bu? Bisa. Nah, yang pertama itu saudara, kerabat atau tetangga. Nah, termasuk juga di sini tetangga ibu ya. Kemudian rentenir, termasuk bank keliling. Ada itu bu? Ada. Ada ya. Kemudian kelompok simpan pinjam, PKK, arisan, PKH, dan lain-lain. Kemudian ini apa bu? Koperasi Simpan simpan pinjam. Kemudian Bank pasar. pasar. Jadi bu, tempat meminjam ini bu, yang pertama yang harus kita perhatikan itu prosesnya cepat dan mudah ya. Prosesnya cepat dan mudah. Nah, ini jadi harus pertimbangan, cepat nggak ini kalau kita butuh, cepat nggak ya. Kemudian ibu kalau sama saudara mudah nggak sih kalau kita minjam sama saudara bu? Mudah. Mudah ya bu ya? Ada. Oh, kalau lagi ada, kalau nggak lagi ada itu kan kadang dipaksa ya bu ya. Nah, itulah ibu, kalau kita meminjam sama saudara ini prosesnya mudah kalau lagi ada ya. Kemudian tidak perlu jaminan ya. Ada Ya. juga saudara yang tidak tidak perlu jaminan ibu ya, bisa dikasih pinjam uangnya. Kemudian ada batas maksimal pinjaman. Iya, ada ya. Kemudian bunganya. Ya, kalau bunga sih kalau saudara itu kan bisa nggak ada juga ya bunganya dia ya. Kemudian
disesuaikan. Bisa disesuaikan ya Ibu ya? Bisa. Nah, kadang pun kalau kita minjam itu sama saudara, janji kita 1 bulan, rupanya kita baru bayar 2 bulan. Ya. Itu sama saudara atau kerabat. Nah, kemudian rentenir ini Bu, rentenir ini sama dengan lintah darat Bu. Ibu-ibu jangan pernah minjam sama rentenir ibu ya, karena bunganya sangat tinggi sekali ya Ibu ya. Total pengembaliannya itu sangat tinggi ya. Nah, baik Ibu, sebelum kita lanjut, kita menonton film 2C Ibu ya. Iya. Ibu ingat, di pelatihan kami kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil, dan koperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi, sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000, meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jatuh tempo 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, Pak Rusli ada kerjaan borongan dan saya bisa ngeburu karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sudah membiasakan menabung secara rutin sejak dulu. Terbukti bahwa menabung itu sangat penting untuk berjaga-jaga. Ibu-ibu sudah menonton film 2C Bu? Sudah. Ya. Jadi, bagaimana itu Ibu? Film 2C ini bagaimana Ibu Lili mengatasi masalah keuangannya? Ada yang tahu? Ada. Ya, apa Bu? Bu Lili meminjam di kelompok arisan. Ya, Ibu Lili meminjam di kelompok arisan. Nah, di sini ada tempat meminjam ya Ibu. Tadi di flipchart kita yaitu kelompok simpan pinjam arisan. Nah, jadi ada arisan di sini Bu ya, termasuk Ibu Lili meminjam di sini. Ya. Kenapa Ibu Lili meminjam di kelompok arisan Bu? Karena cicilannya rendah dan ringan. Ya, Ibu Lili pintar ya Ibu ya. Yang memilih kelompok arisan ini untuk meminjam uang. Kenapa? Karena pengembaliannya rendah, cicilannya rendah dan ringan. Ya. Nah, dan juga disesuaikan dengan pola pendapatan ya Ibu ya, pola pendapatan, karena 4 bulan ke depan Bu Lili akan menjadi buruh ya, menjadi buruh, dan Pak Rusli akan mempunyai pekerjaan Borongan. Nah, jadi itulah Bu Lili cermat, dia cermat Bu Lili karena dia harus meminjam. Nah, jadi gitu ya Bu ya, kalau meminjam itu harus mempertimbangkan proses cepat atau tidak ya, cepat atau tidak, kemudian perlu jaminan nggak? Perlu jaminan. Kemudian batas maksimalnya seperti apa? Bunganya bagaimana? Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Nah, jadi berhutang boleh saja Bu, tapi harus sesuai dengan kebutuhan dan pola pendapatan kita. Jadi harus sesuai ibu-ibu ya. Iya. Tepuk semangat dulu live kita ibu ya. Bisa tepuk semangat Bu? Bisa nggak? Bisa. Gini ya tepuk semangatnya ibu ya. Tepuk semangat. Semangat. Kalau pas semangat ibu kita tos ya. Oke ibu ya. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, begitu ibu ya. Semangat ya, ibu. Semangat ya, masih Ya. semangat. Ya. Terima kasih ibu-ibu ya, masih semangat. Nah, sekarang ibu-ibu
meminjam ibu-ibu, kita harus meminjam dengan perencanaan yang matang. Ya ibu ya, kita harus meminjam dengan perencanaan yang matang. Yang pertama tadi kita harus memilih tempat meminjam yang pengembaliannya lebih kecil. Nah di sini tadi udah ada ibu ya, ada 5 contoh sumber-sumber pinjam. Nah, kemudian bisa nggak kalau kita minjam itu bisa menyelesaikan masalah keuangan kita, dan bagaimana pengembaliannya, bagaimana prosesnya, cepat atau tidak. Nah, jadi sekali lagi ibu saya tekankan, jangan pernah meminjam kepada rentenir ya. Nah, kalau kada iya bahasa Nias, sami efek sono. Nah, itu bahasa Nias ibu ya. Jangan pernah meminjam kepada rentenir karena bunganya tinggi ya, tinggi sekali, melebihi bank pasar, koperasi dan yang lain ini. Dia lebih tinggi ibu ya. Nah, kemudian alangkah lebih baik juga ibu jika kita menabung ya. Jadi kita selalu memiliki tabungan ibu, maka itu menjadi tabungan kita saat kita kesulitan ya. Saat kita kesulitan, tabungan kita tadi bisa kita pakai untuk mencukupi kesulitan kita tadi ya. Jadi ini perlu juga untuk menabung ya, perlu juga menabung. Nah, kalau kita meminjam itu bu, hanya pada saat-saat memang tidak ada jalan keluarnya lagi ya, tidak ada jalan keluarnya untuk mengatasi masalah-masalah keuangan kita. Nah, begitu ibu ya? Iya. Seperti ibu ya? Setuju. Ya. Nah, baik ibu, lanjut ibu ya. Yang saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan bulan depan, dan langkah keempat selanjutnya ibu, yaitu menabung secara rutin, akan dilanjutkan oleh ibu pendamping Yusni Febrian, dan saya Setilawi mengucapkan terima kasih atas perhatian ibu telah memberikan waktunya, kesempatan, dan telah memberikan pendapatnya. Tepuk salut untuk kita semuanya ibu. Tahu tepuk salut? Tahu. Tahu ya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, masih salut-salut kan, Bu? Salut. Masih ya? Masih. Ya, masih semangat kan, Bu? Masih. Nah, jadi saya pamit, Bu. Dan kembali lagi saya ucapkan terima kasih, dan terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias kita. Yahoo. Yahoo.